Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem pemilu 2024. MK menggelar sidang terakhir terkait sistem pemilu pada hari Selasa. Nantinya MK akan segera memutuskan apakah pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau menggunakan model baru atau campuran. MK menghormati para pihak yang ingin mengajukan ahli untuk diperdengarkan keterangannya di sidang, namun karena waktunya melewati batas, maka terpaksa tidak bisa dihadirkan ke persidangan. MK memberikan alternatif untuk menuangkan pendapatnya secara tertulis. Sidang gugatan uji material terhadap sistem pemilu untuk pemeriksaan saksi-saksi di Mahkamah Konstitusi telah berakhir. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan model sistem pemilu 2024. Namun melihat masih kerasnya perdebatan sistem pemilu, akankah MK akan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup atau justru mengambil jalan tengah dengan memakai sistem campuran? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi, Ferry Amsari. Selamat malam, Pak Ferry. Malam, Mbak Fitri. MK akan segera memasuki sidang putusan perkara sistem pemilu dari gelagat para hakim konstitusi selama persidangan berlangsung. Menurut Anda, kemana arah putusan hakim MK nanti? Ya, secara teoretik ya tidak memungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu karena berdasarkan putusan nomor 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem yang konstitusional. Ya. Hanya saja dari berbagai peristiwa di persidangan ada isu yang dikemukakan oleh banyak pihak, terutama dari meja hakim ya, soal sistem pemilu campuran. Dan ini dibahas terus, dan sebagai sebuah sistem yang memang ada gitu ya, tentu saja ada kemungkinan ini akan dijadikan jalan tengah. Hanya menurut saya itu tidak adil. Kenapa? Karena perubahan sistem pemilu itu tidak dimungkinkan ketika tahapan sedang berlangsung. Jadi kalau MK mencoba mengubah sedikit banyaknya sistem pemilu, bagi saya sama sekali tidak tepat. Bagaimana mungkin sistem pemilu itu berganti di tengah jalan? Oke, Pak Ferry, Anda mengatakan secara teoretik memang tidak bisa mengubah sistem pemilu MK, tapi ada kekhawatiran juga MK ini terimbas pengaruh politik, dinamika partai politik. Menurut Anda seperti apa? Ya, tidak bisa dihindari ya di tengah karut-marutnya sistem perpolitikan kita. Kita ketahui bahwa MK saat ini sedang diancam oleh DPR. Tentu saja ancaman DPR ini berkaitan dengan partai mayoritas yang ada di DPR yang ingin mengubah undang-undang MK. Nah, ini kan seolah-olah DPR sedang mengancam MK dengan perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan masa jabatan hakim. Jadi MK kita saat ini sedang ditawan DPR untuk memastikan sistem pemilu yang katakanlah menguntungkan partai-partai tertentu. Jadi secara teoretiknya memang tidak memungkinkan, tapi secara politik real ini sangat mungkin terjadi karena ada ancaman kepada MK melalui pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Ferry, sebetulnya putusan seperti apa yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan sesuai dengan kehendak konstitusi? Kalau bicara kehendak konstitusi ya, putusan 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008 itu sudah menjelaskan sistem pemilu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pertama, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Artinya rakyat harus memiliki kedaulatan langsung untuk menentukan siapapun yang menjadi pemimpinnya maupun wakilnya di parlemen. Kedua, di pasal 22E dijelaskan bahwa pemilihan umum itu secara langsung, azasnya gitu ya. Maka secara langsung pemilih memilih siapa yang berhak mewakilinya.
Nah, di dalam konsep itulah Mahkamah menyebut sistem proporsional terbuka yang paling cocok dengan apa yang dikehendaki Undang-Undang Dasar. Kalau menggunakan sistem proporsional tertutup, jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena itu meletakkan kekuasaan berada di ketua umum partai politik untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Kalau pencampuran, pasti akan ada tawar-menawar yang menurut saya tidak akan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oke, kita tunggu saja bagaimana kemudian putusan MK terutama terkait model sistem pemilu untuk tahun 2024 mendatang. Terima kasih Pak Ferry Amsari, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.